Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ibu guru yang terhormat, kembali lagi bersama Mister Kacau di channel Gurobat 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini kita akan membahas terkait 15 hal yang dilarang untuk dibayarkan menggunakan dana BOS atau dana BOP untuk PAUD, seperti itu. Ya oke, kita turunkan saja ke regulasinya Bapak Ibu. Nah, ini adalah referensi informasi pembahasan kali ini yaitu Juknis, dana BOS dan dana BOP untuk tahun 2022, yaitu Permendikbud Ristek nomor 2 tahun 2022 Bapak Ibu. Jadi ini adalah sumber informasinya resmi dan valid Bapak Ibu ya. Nah, di sini di pasal 42 Bapak Ibu dijelaskan bahwasanya dalam pengelolaan dana BOP PAUD, jadi kalau PAUD itu istilahnya BOP. Kalau dana BOS untuk SD, SMP, SMA, SMK ya, dan BOP kesetaraan itu dilarang beberapa poin Bapak Ibu. Ada 15. Yang pertama adalah dilarang melakukan transfer dana BOP PAUD atau dana BOS ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana. Yang kedua adalah membungakan untuk kepentingan pribadi. Jadi dilarang membungakan dana-dana BOS ini, misalnya diendapkan di bank seperti itu untuk dibungakan untuk kepentingan pribadi, ini dilarang, sangat dilarang. Kemudian meminjamkan kepada pihak lain. Jadi dana BOS ini untuk operasional sekolah, bukan untuk dipinjamkan kepada pihak lain. Kemudian membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS atau dana BOP PAUD. Jadi Bapak Ibu tidak boleh, misalnya bendahara melihat salah satu aplikasi ya yang menurutnya menarik untuk pelaporan, itu tidak boleh, karena pemasarannya Kemdikbud sudah ada aplikasi tersendiri yang disiapkannya, termasuk Arkas dan lain sebagainya. Kemudian menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan. Kemudian membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas satuan pendidikan juga dilarang. Membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran, jadi sistem iuran, ketika kegiatan mekanismenya menggunakan iuran berarti rutin ya, itu dilarang Bapak Ibu. Kemudian membeli pakaian seragam bagi sepatu bagi guru dan peserta didik. Nah, jadi banyak yang keliru di poin ini. Padahal sebenarnya dilarang bahwa membeli pakaian atau seragam, misalnya ke batik seragam atau pakaian olahraga yang seragam untuk guru dan atau peserta didik, karena itu kepentingan pribadi, bukan inventaris sekolah. Jadi biasanya kalau untuk peserta didik ada pembayaran tersendiri dari peserta didik untuk baju olahraga, baju batik seperti itu. Begitupun guru, seharusnya guru dan tendik ya, ketika ingin membuat baju seragam itu harusnya dari dana pribadi, bukan dari dana BOS. Nah, ini sesuai regulasi Bapak Ibu. Kemudian memelihara prasarana satuan pendidikan dengan kategori kerusakan sedang atau berat. Jadi tidak boleh menggunakan dana BOS untuk perbaikan kategori kerusakan sedang atau berat. Kemudian yang boleh hanya kategori ringan Bapak Ibu ya. Kemudian membangun gedung atau ruangan baru. Jadi tidak boleh, meskipun anggarannya BOS-nya banyak, tapi tidak boleh membuat gedung baru menggunakan dana tersebut. Kemudian membeli instrumen investasi, misalnya membeli saham, itu tidak boleh. Kemudian membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program BOP PAUD atau dana BOS yang diselenggarakan oleh pihak lain selain dinas atau kementerian. Jadi ketika ada kegiatan sosialisasi dana BOS atau dana BOP yang di luar dari penyelenggaranya dinas pendidikan atau kementerian, itu tidak boleh dianggarkan Bapak Ibu. Kemudian membiayai kegiatan yang dibiayai secara penuh oleh pusat, daerah, atau sumber yang lainnya saja. Jadi ketika sudah dianggarkan oleh satu pihak, itu tidak boleh double. Misalnya ada kegiatan yang dianggarkan oleh pemerintah pusat, maka dana BOS tidak perlu lagi. Begitupun sudah dianggarkan oleh daerah, maka dana BOS tidak boleh lagi, tidak boleh double seperti itu. Nah, kemudian menggunakan dana BOP PAUD, dana BOS atau BOPP kesetaraan untuk kepentingan pribadi atau kelompok ya. Kemudian menjadi distributor atau pengecer bahan pelajaran, buku, alat permainan edukatif, alat peralatan lainnya kepada satuan pendidikan atau peserta didik. Ini hal-hal yang tidak boleh atau dilarang dalam penggunaan dana BOS dan dana BOP PAUD untuk tahun 2022 Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu lebih detailnya nanti bisa baca di Juknis Permendikbud nomor 2 tahun 2022 ini. Demikian info ringkas hari ini, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Bapak Ibu. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.